Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, kenapa ya kok rasa cemas ini masih ada aja? Padahal kalau dilihat-lihat, rekening aman, pemasukan ada. Nah, ini teka-teki yang ternyata banyak banget dari kita yang ngalamin. Yuk kita coba bedah bareng-bareng ya di sini. Mungkin kamu kenal banget ya sama perasaan ini. Kamu lihat slip gaji, atau cek saldo tabungan, dan secara logika harusnya tenang dong ya. Tapi kok di dalam dada rasanya ada yang ngeganjel, yang nggak mau pergi. Kalau kamu ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Ini pengalaman yang sangat umum, dan ternyata ada penjelasan ilmiah yang menarik banget di baliknya. Nah, ini yang unik. Ada yang namanya paradoks kemakmuran. Gampangnya gini, ini adalah situasi di mana keamanan finansial yang kita punya di atas kertas ternyata gagal buat matiin tombol khawatir di dalam diri kita. Kok bisa gitu ya? Ternyata jawabannya itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Coba deh bayangin, otak kita itu punya sistem alarm yang umurnya udah ribuan tahun, dari zaman purba. Dan sistem alarm ini, jujur aja, dia nggak peduli sama sekali sama angka di m-banking kamu. Aturan mainnya jauh lebih tua dari itu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling wow. Gimana tubuh kita itu seolah-olah nyangkut di masa lalu. Meskipun pikiran kita tahu, oke, aku aman sekarang. Tapi sistem saraf kita mungkin masih bergetar. Masih merespons gema bahaya yang pernah ia pelajari bertahun-tahun yang lalu. Oke, kenalan dulu yuk sama pemain utamanya. Namanya amigdala. Anggap aja dia itu satpam super sigap di dalam otak kita. Tugasnya simple, cari bahaya, langsung nyalain alarm. Cuma ada satu masalah kecil, satpam ini agak jadul. Buat si amigdala ini, lihat harimau di hutan sama lihat grafik saham yang tiba-tiba merah, itu sama aja. Dua-duanya dicap sebagai ancaman yang setara. Bahaya, survival terancam. Bagian otak purba kita ini nggak bisa ngebedain mana bahaya fisik beneran, mana tekanan finansial yang sebenarnya abstrak. Dan ini konsep yang penting banget buat kita pahami. Pengalaman-pengalaman sulit di masa lalu, terutama soal finansial, itu bukan cuma kenangan di kepala. Bukan. Pengalaman itu meninggalkan jejak fisik yang nyata di sistem saraf kita. Kayak bekas luka, tapi nggak kelihatan. Jadi ada 3 hal nih yang main barengan di dalam tubuh kita. Pertama, ada yang namanya memori somatik. Ini kayak trauma masa lalu yang disimpan jadi ketegangan di pundak, di rahang kita. Terus yang kedua, pola pikir kelangkaan. Otak kita jadi kayak pakai kacamata kuda, fokusnya ke yang kurang terus. Dan terakhir, ini yang bikin capek, kewaspadaan berlebih. Sistem saraf kita jadi kayak macet di mode siaga, bahkan pas kita lagi nyantai di rumah. Udah pertarungan di dalam diri sendiri ribet, ada lagi suara-suara berisik dari luar yang bikin makin runyam. Yuk kita lihat gimana jebakan perbandingan sosial di zaman sekarang ini bisa banget memperkeruh keadaan. Yap, satu kata, flexing. Kita semua tahu lah ya apa ini, budaya pamer kekayaan, pamer kesuksesan, terutama di media sosial. Ini bukan cuma sekedar pamer, tapi ini menciptakan tekanan yang luar biasa buat kita terus-terusan bandingin diri. Jadi, setiap kita scroll-scroll media sosial, kita tuh kayak diserang sama gambar-gambar kehidupan orang lain yang udah diedit jadi sempurna. Dan tanpa sadar, di kepala kita muncul pertanyaan, duh, aku udah cukup belum ya? Pengejaran tanpa henti ini benar-benar nguras energi dan bikin kita susah banget kerasa puas. Oke, kita udah ngerti nih akarnya di mana. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Kabar baiknya adalah, kita bisa kok. Kita bisa secara aktif melatih ulang sistem saraf kita buat ngerasa aman. Ada cara-cara praktis yang didukung sains buat ngelakuin ini. Kuncinya di sini, kita nggak bisa cuma ngomong ke diri sendiri, ayo berpikir positif. Nggak bisa. Kenapa? Karena cemasnya itu udah nempel di badan. Jadi, kita butuh 2 jurus. Jurus pertama, dari bawah ke atas atau bottom up. Maksudnya, kita tenangkan dulu badannya, biar badan kita ngirim sinyal aman kok ke otak. Jurus kedua, dari atas ke bawah atau top down. Nah, ini baru kita latih pikiran kita. Nah, ini cara-cara fisik buat ngobrol sama sistem saraf kita pakai bahasa yang dia ngerti. Salah satu yang paling gampang dan ampuh itu teknik 5-4-3-2-1. Jadi pas kamu cemas, coba deh sebutin 5 benda yang kamu lihat di sekitar kamu sekarang. Terus, rasain 4 benda yang bisa kamu sentuh. Lalu, dengerin 3 suara. Cium 2 bau, dan rasain 1 hal di lidah kamu. Ini cara super cepat buat narik diri kita kembali ke momen ini.
Ada satu lagi nih, trik napas yang cepat banget efeknya, namanya helaan napas fisiologis. Gini caranya, tarik napas pendek 2 kali lewat hidung, lalu buang napas panjang lewat mulut. Ini beneran, secara ilmiah terbukti bisa langsung nurunin detak jantung dan menenangkan tubuh. Coba deh sekarang juga. Sambil kita nenangin badan, kita juga perlu beresin pikiran kita. Ini soal mengubah cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Contohnya, pas bayar tagihan, jangan mikir, aduh duitku berkurang, tapi coba lihat sebagai, aku menukar uang ini untuk kenyamanan. Dan yang paling krusial mungkin ya, tentukan sendiri apa arti cukup buat kamu, bukan cukup versi orang lain di media sosial. Jadi, sebenarnya apa sih yang kita cari? Gimana rasanya rasa aman yang benar-benar otentik itu? Jadi, intinya begini. Rasa aman yang sejati itu ternyata bukan cuma soal angka di rekening. Rasa aman itu adalah sebuah kondisi biologis. Itu adalah perasaan di mana pikiran dan tubuh kita akhirnya sepakat. Mereka akhirnya sama-sama bilang, oke, kita aman di sini, sekarang. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya biar nggak cemas lagi selamanya. Tapi, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin hari ini, sekarang juga, buat bantu tubuh kamu ngerasa sedikit lebih aman? Mungkin cuma dengan 1 kali helaan napas yang tadi kita coba. Atau mungkin cuma dengan sadar pundak kamu tegang terus kamu lemesin. Apapun itu, langkah pertama selalu dimulai dengan kebaikan pada diri sendiri.